Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nastiti Raiwinata, NIM 12204193037, mahasiswa jurusan Tadris Matematika kelas 6C. Pada video ini, kita akan belajar bersama mengenai himpunan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep dasar himpunan. Yang kedua, siswa dapat menentukan contoh himpunan dan bukan himpunan. Yang ketiga, siswa dapat membedakan antara anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Yang keempat, siswa dapat menyatakan himpunan dengan notasi himpunan yang sesuai. Dan yang kelima, siswa dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan konsep dasar himpunan. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Agar kalian lebih paham, perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, rombongan siswa dan siswi MTS Negeri 5 Tulungagung yang berwisata ke Candi Prambanan. Contoh kalimat tersebut merupakan himpunan. Mengapa? Karena pada kalimat jelas disebutkan bahwa yang berwisata ke Candi Prambanan adalah siswa dan siswi dari MTS Negeri 5 Tulungagung. Contoh yang kedua, kumpulan kue yang enak-enak. Contoh kalimat tersebut bukanlah himpunan, karena makanan atau kue yang enak bagi seseorang belum tentu enak juga bagi orang lain. Dengan kata lain, objek yang terdapat pada kalimat tersebut tidak terdefinisi dengan jelas. Berikut yang merupakan contoh dari himpunan dan bukan himpunan, diantaranya yaitu contoh himpunan, kumpulan hewan yang berkaki 4. Pada kalimat tersebut dapat dijawab dengan jelas. Kumpulan hewan yang berkaki 4 diantaranya yaitu kucing, sapi, harimau, dan sebagainya. Selanjutnya, kumpulan siswa laki-laki di kelas 7E MTS Negeri 5 Tulungagung. Pada kalimat ini juga dapat dijawab dengan jelas, yaitu misalnya Andi, Hilmi, Zulkifli, dan sebagainya. Selanjutnya, kumpulan nama-nama hari. Pada kalimat ini juga dapat dijawab dengan jelas. Kumpulan nama-nama hari diantaranya yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan sebagainya. Sedangkan contoh yang bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan wanita cantik. Yang kedua, kumpulan lukisan yang indah. Yang ketiga, kumpulan makanan gurih. Dari contoh ketiga kalimat tersebut bukanlah himpunan, karena wanita cantik, lukisan yang indah, dan makanan yang gurih merupakan hal relatif. Maksudnya di sini, persepsi antara satu orang dengan orang lainnya belum tentu sama, sehingga kalimat-kalimat tersebut bukanlah himpunan karena tidak terdefinisi dengan jelas. Pembahasan yang selanjutnya mengenai lambang himpunan. Dalam matematika, suatu himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya seperti A, B, P, Z, dan sebagainya. Sedangkan anggota himpunan atau benda maupun objek dari suatu himpunan ditulis di antara kurung kurawal, serta antara anggota satu dengan anggota yang lainnya dipisahkan menggunakan tanda koma. Agar kalian lebih paham, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, A adalah himpunan nama bulan yang dimulai dengan huruf M. Maka himpunan A sama dengan di dalam kurung kurawal disebutkan nama bulan yang diawali dengan huruf M, yaitu bulan Maret dan bulan Mei. Contoh kedua, P adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Maka himpunan P sama dengan di dalam kurung kurawal disebutkan anggota bilangan asli yang kurang dari 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Contoh ketiga, X adalah himpunan bilangan genap antara 1 sampai 10. Maka himpunan X sama dengan di dalam kurung kurawal disebutkan anggota bilangan genap antara 1 sampai 10, yaitu
Pembahasan yang selanjutnya mengenai cara menyatakan himpunan. Terdapat 3 cara dalam menyatakan himpunan, dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, cara menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata. Maksudnya di sini yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal tanpa menggunakan simbol. Contohnya sebagai berikut. C merupakan himpunan bilangan prima antara 30 sampai 50. Maka C sama dengan di dalam kurung kurawal kita menuliskan kalimatnya, yaitu bilangan prima antara 30 sampai 50. Yang kedua, cara menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Maksudnya di sini yaitu dengan menyebutkan semua syarat atau sifat dari anggota himpunan yang dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Contohnya sebagai berikut. C merupakan himpunan bilangan prima antara 30 sampai 50. Maka C sama dengan di dalam kurung kurawal kita menuliskan notasi pembentuk himpunannya, yaitu dapat dilihat dalam PowerPoint. Cara membaca notasi pembentuk tersebut adalah X, di mana X lebih dari 30 dan X kurang dari 50, serta X merupakan anggota bilangan prima. Yang ketiga, cara menyatakan suatu himpunan dengan cara mendaftarkan anggotanya. Maksudnya di sini yaitu dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal dan antara anggota satu dengan anggota yang lainnya dipisahkan menggunakan tanda koma. Contohnya sebagai berikut. C merupakan himpunan bilangan prima antara 30 sampai 50, maka C sama dengan di dalam kurung kurawal kita menuliskan daftar anggotanya, yaitu bilangan prima antara 30 sampai 50. Di antaranya 31, 37, 41, 43, dan 47. Pembahasan yang keempat mengenai anggota himpunan. Setiap benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota atau unsur atau elemen dari himpunan tersebut. Untuk menyatakan suatu objek merupakan anggota himpunan, maka dapat ditulis dengan lambang seperti huruf E atau dapat dilihat pada PowerPoint. Sedangkan untuk menyatakan suatu objek merupakan bukan anggota himpunan, maka dapat ditulis dengan lambang seperti huruf E yang dicoret atau dapat dilihat juga pada PowerPoint. Agar kalian lebih paham, perhatikan contoh berikut. Misalkan, H adalah himpunan huruf-huruf pada kata merdeka, maka H adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari huruf-huruf M, E, R, D, E, K, dan A. Sehingga banyaknya anggota himpunan H adalah 6 buah, yaitu M, E, R, D, K, dan A. Karena huruf E-nya ada 2 alias sama, sehingga dapat ditulis menjadi 1. Dan dari kalimat tersebut dapat dinyatakan menjadi N dalam kurung H sama dengan 6, atau dapat dibaca anggota himpunan dari H sebanyak 6 buah. Supaya kalian lebih paham dan mengerti dengan jelas materi hari ini, silahkan dikerjakan soal-soal berikut. Kerjakan soal di buku tulis kalian masing-masing, dan minggu depan mari kita bahas secara bersama. Hari ini kita sudah belajar materi himpunan mengenai pengertian dari himpunan,
mengenal lambang himpunan, cara menyatakan himpunan, dan cara menulis anggota himpunan. Sekian pembahasan materi pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kurang atau salah kata. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.